Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah telah menciptakan bumi yang menghampar, Allah juga telah menciptakan langit yang menaunginya. Sebagaimana Allah telah menciptakan malam yang gelap, Allah juga telah menciptakan siang yang meneranginya. Begitulah manusia diciptakan oleh Allah, lalu dijadikan berpasang-pasangan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada istri-istrinya, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita apabila menghadiri acara pernikahan untuk mendoakan kedua mempelai dengan membaca barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa yang Nabi ajarkan. Nah, sayangnya doa ini sering diterjemahkan tidak sempurna. Biasa hanya diterjemahkan semoga Allah memberkahi kalian berdua dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Padahal dalam doa yang Nabi ajarkan tadi, kata baraka itu disebut 2 kali. Barakallahu lak wa baraka alaik. Maka terjemahannya adalah barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah untukmu. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Pertanyaannya, apa bedanya antara barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah untukmu, dengan baraka alaik, semoga Allah memberikan berkah atasmu? Paling tidak 2 penjelasan yang disampaikan oleh ulama kita. 1, barakallahu lak itu artinya semoga Allah memberikan berkah untuk hak-hak yang akan kamu dapatkan dalam pernikahan. Sementara wa baraka alaik, semoga Allah memberikan berkah atas kewajiban yang ditetapkan atasmu dalam pernikahan. Itu menunjukkan bahwa pernikahan itu konsekuensinya melahirkan ada hak, ada kewajiban. Saya mulai dengan kewajiban bersama dulu. Allah membahasakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaiannya suami, suami itu pakaiannya istri. Maksudnya apa? Fungsi utama pakaian penutup aurat. Maka suami wajib tutupi auratnya istri, istri wajib tutupi aurat suami. Aurat dalam arti kekurangan, kejelekan, keburukan, cacat, dan aib. Maka Nabi ingatkan, serendah-rendah kedudukan laki-laki di hari kemudian adalah seorang laki-laki yang mengumbar aib istrinya kepada orang lain. Itu paling rendah kedudukannya di hari kemudian. Sebaliknya juga, serendah-rendah kedudukan seorang perempuan di hari kemudian adalah perempuan yang mengumbar, menceritakan aib suaminya kepada orang lain. Memang ada pengecualian. Boleh kita cerita kekurangan pasangan hidup kalau disampaikan kepada orang yang tepat dengan maksud meminta nasihat. Apa dasarnya? Di masa Nabi ada seorang istri namanya Hindung, datang ke Nabi lalu melapor, ya Rasulullah, inna zauji rajulun sahih. Suamiku itu ya Rasulullah kikir sekali. Ini dia cerita kekurangan suaminya. Tapi boleh, karena ceritanya ke Nabi dan mau minta nasihat. Nasihat seperti apa kata Hindun? Bolehkah saya ini sebagai istri mengambil
harta suami saya diam-diam tanpa minta izin. Bagus ini pertanyaannya, Bu. Bolehkah istri mengambil uangnya suami diam-diam tanpa minta izin sama suaminya? Kira-kira boleh atau tidak? Boleh kalau sekte. Apa jawabannya Nabi? Nabi menjawab, khuzi ma yakfiki wa waladik bil ma'ruf. Silakan ambil. Ya memang boleh, Bu. Jadi mulai hari ini ibu boleh mengambil harta suami diam-diam, tidak usah minta izin. Kalau suaminya kikir, kalau tidak kikir tidak boleh. Itu pun diambil hanya sesuai dengan kebutuhan pokok kita, bukan sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan biar diambil semua, tidak habis-habis keinginannya. Yang berikutnya, pakaian itu selain penutup aurat untuk keindahan. Maka suami wajib perindah akhlak istri, istri perindah akhlak suami. Yang ketiga, pakaian itu untuk perlindungan. Maka suami memberi perlindungan kepada istri, dan istri menjadi sumber ketenangan bagi suaminya. Itu kewajiban bersama. Yang berikutnya, kewajiban suami. Satu, menjadi kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi istrinya, mengarahkan istrinya ke jalan yang diridai oleh Allah dan mengantarnya, membawanya masuk ke dalam surga. Tapi mohon maaf, jika suami tidak bisa menjadi imam yang baik, mengantar ibu masuk ke dalam surga, maka silahkan cari sendiri jalan menuju ke surga. Jangan karena suami tidak bisa menjadi imam yang baik, akhirnya itu dijadikan alasan oleh ibu. Ya sudah, karena suami saya seperti itu, biarlah, sudah takdirku seperti ini. Apa-apa sama-sama saja, ya, melakukan kedurhakaan misalnya. Tidak boleh. Yang berikutnya, suami itu wajib memperlakukan istri dengan cara yang sangat baik. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di Al-Quran itu ada dua kata terjemahannya baik, khair dengan ma'ruf. Bedanya apa? Kalau masih disebut khair, perlakuan baik yang didasari oleh cinta. Tapi kalau ma'ruf, perlakuan baik meskipun tidak didasari cinta. Maknanya apa? Seorang suami, dia mencintai atau tidak lagi mencintai istrinya, tapi dia tetap dituntut untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Jangan karena kita merasa bahwa cinta itu berkurang atau hilang, sehingga perlakuan berubah menjadi buruk kepada istri. Nabi juga ingatkan, irfaq bil qawarir. Lembutlah kalian wahai para suami kepada gelas-gelas kaca. Siapa itu gelas kaca? Istri. Jadi sebelum niati menyanyikan lagu gelas-gelas kaca, nah itu sudah disebut di hadis, irfaq bil qawarir. Lembut kepada gelas-gelas kaca. Istri diumpamakan seperti gelas kaca. Gelas kaca itu kalau retak apalagi pecah, susah dibuat utuh kembali. Beda gelas plastik, dibuat tidak pecah-pecah. Kalau gelas kaca mudah retaknya, mudah pecah. Jadi Nabi sampaikan, lembutlah kalian kepada gelas-gelas kaca kepada istri. Yang ketiga, kewajiban suami menafkahi istri. Ya, menafkahi istri. Liyumfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqu falyumfik mimma atahullah. Kalau suami penghasilannya besar, berikan juga nafkah yang besar kepada istri. Tapi kalau penghasilannya terbatas, tetap nafkahi istrimu sesuai dengan kesanggupanmu. Biar istri punya pekerjaan, bahkan sekalipun gajinya misalnya lebih besar dari gaji suami, tapi itu tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Tetap wajib dia nafkahi meskipun istri kita bekerja. Tapi di sisi lain, ibu-ibu sekalian, jangan juga berpegang kepada prinsip ini, prinsip salah ini, tapi banyak tersebar di masyarakat. Apa itu? Katanya uangnya istri, tapi uangnya suami, uangnya juga istri. Wah, tidak benar seperti itu. Masa uangnya suami, uangnya istri? Ya uangnya suami, ya uangnya suami. Yang menjadi uangnya istri, yang dinafkahkan kepada istrinya. Jadi tidak wajib juga untuk memberikan semua penghasilan suami kepada istri. Kewajibannya itu menafkahi sesuai dengan kemampuan, tapi tidak harus semuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini saya kasih kabar gembira, Bu, ya, sebagai istri, kaitannya dengan harta ibu itu punya dua hak. Satu,
uang belanja, yang kedua nafkah istri. Beda itu, Bu. Uang belanja dengan nafkah istri. Siapa tahu selama ini ibu cuma dikasih uang belanja, belum dikasih nafkah istri. Dua, Bu. Apa bedanya? Kalau uang belanja itu yang dipakai untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, itu uang belanja namanya. Kalau nafkah istri, kan ibu pasti suka perhiasan, suka pakai yang bagus-bagus, yang itu namanya nafkah istri. Jadi kalau baru dikasih uang belanja, mulai hari ini minta juga nafkah istri kepada suami, yang khusus untuk keperluan ibu-ibu. Itu untuk suami. Nah, terus untuk istri sekarang, Nabi pernah ditanya, Ayyun nisa'i khair, istri yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, istri yang baik itu satu, idza ra'aitaha tasurruka, kalau dipandang menyenangkan hati. Saya yakin kalau seperti ini modelnya ibu-ibu pasti menyenangkan hati suami di rumah. Jangankan hati suami, saya saja melihat ibu begini semua modelnya senang hati saya, apalagi suami. Cuma masalahnya sekarang, mana yang lebih bagus modelnya? Sekarang atau di rumah? Kalau lebih bagus sekarang berarti salah model itu di rumah. Mestinya lebih bagus di rumah. Karena istri itu yang utama berhias untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Yang kedua, istri yang baik kata Nabi, iza amartaha tuti'uka. Kalau diminta suami melakukan sesuatu, dia taat. Istri wajib mentaati suami. Ini kabar gembira, Bu, ya, saya sampaikan ini. Istri itu, Bu, tidak wajib untuk masak. Tidak wajib masak. Biar ibu tidak masak, ibu tidak berdosa. Ya, istri tidak wajib untuk mencuci. Biar ibu tidak cuci pakaian, tidak cuci piring, ibu tidak berdosa. Istri tidak wajib untuk membersihkan rumah. Istri tidak wajib untuk menyapu. Istri tidak wajib untuk belanja. Bukan itu kewajibannya istri, Bu. Merdeka. Jadi apa? Enak sekali jadi istri. Terus apa kewajibannya istri kalau bukan itu semua? Kewajibannya istri itu adalah mentaati suaminya. Itu kewajibannya istri. Jadi kalau suami minta, Bu, masak dulu yang enak-enak, ibu wajib mentaati suaminya. Karena sudah diminta oleh suami. Kalau suami minta, Bu, bersih-bersihkan dulu rumah, ibu wajib mentaati suami. Jadi kewajiban istri mentaati suaminya. Dan kalau taat, Nabi janji, idza sallatil mar'atu khamsaha, kalau ada perempuan dia taat kepada Tuhannya, dia jaga salatnya, wa hasanat farja, dia jaga, mohon maaf, kemaluannya, kehormatan dirinya, wa ata'at bala, taat sama suaminya, qilala, langsung dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabin sidi, silakan masuk surga, pilih sendiri mau masuk surga lewat pintu yang mana. Yang ketiga, istri yang baik itu kata Nabi, idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa mali, kalau suaminya tidak ada di rumah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Jadi itu makna pertama. Semoga Allah memberikan berkah untuk hak yang akan kamu dapatkan dalam pernikahan, dan semoga Allah memberikan berkah atas kewajiban yang ditetapkan kepadamu dalam pernikahan. Makna yang kedua menurut ulama, bedanya barakallahu lak dengan baraka alaik. Barakallahu lak itu artinya semoga Allah memberikan berkah atas kebahagiaan-kebahagiaan yang akan kamu dapatkan dalam pernikahan. Dan semoga Allah juga memberikan berkah terhadap permasalahan yang akan kamu jumpai dalam pernikahan. Jadi kita sudah diwanti-wanti, yang namanya pernikahan tidak selamanya bahagia terus, tidak selamanya senang terus, tidak selamanya suka terus, pasti ada masalahnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya sama sekali. Semua rumah tangga pasti pernah punya masalah, termasuk rumah tangganya Nabi. Biasa diterpa masalah. Kalau saya bertanya siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak punya masalah dalam rumah tangga, kalau ada yang menjawab, saya Ustaz, kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan yang pertama, tidak peka dengan masalah. Ada sebetulnya, cuma tidak peka. Kemungkinan yang kedua, memang dia belum menikah, makanya belum ada masalah rumah tangganya. Tapi kalau sudah menikah dan peka dengan masalah, pasti kita akan menemukan itu. Kata kuncinya apa? Niat yang baik. Bagaimanapun besarnya masalah, asalkan dikedepankan niat baik menyelesaikan, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Jadi selama nanti mengarungi bahtera rumah tangga, kalau ada masalah selalu kedepankan niat yang baik. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan berikan jalan yang baik.
Dan sebaliknya, biar masalah itu awalnya kecil, kelihatan sepele, ringan, tapi kalau sudah tidak mengedepankan niat yang baik, masalah itu tidak akan pernah selesai. Justru semakin lama akan semakin membesar. Pada akhirnya, di akhir ceramah ini saya ingin sampaikan yang pertama sekali, ya, yang pertama sekali, luruskan niat dalam menikah. Saya biasa bertanya, ya, pada yang hendak menikah, apa tujuanmu mau menikah? Kalau yang perempuan biasa dijawab, Ustaz, supaya ada yang antar kak kemana-mana. Oh, yang laki-laki, kenapa mau menikah? Supaya ada yang masakkan kak di rumah. Kalau ini alasan pokok kita untuk menikah, rentan mudah nanti kecewa. Begitu suaminya ternyata tidak tahu bawa kendaraan, tidak bisa bawa mobil, kecewa. Karena memang alasannya mau menikah supaya ada yang antar ke sana kemari. Yang laki-laki begitu dia menikah, istrinya tidak pandai masak, kecewa. Jadi bukan itu tujuan utama kita menikah. Apa tujuan kita menikah? Mendapatkan ridhanya Allah, menjadi jalan mengantarkan kita ke surga. Kalau itu yang menjadi tujuan kita, insya Allah kita dapati istri sesuai keinginan, bersyukur. Kita dapati istri tidak sesuai keinginan, bersabar. Begitu juga sebaliknya, istri dapati suaminya sesuai keinginannya, dia akan syukur. Tidak sesuai keinginannya, dia akan bersabar. Maka dengan rasa syukur dan kesabaran mengarungi bahtera rumah tangga, itulah yang akan mendatangkan ridhanya Allah, mengantar masuk ke dalam surga. Yang paling terakhir, tidak ada yang sempurna di atas permukaan bumi dan di bawah kolong langit. Yang sempurna secara mutlak hanyalah pencipta langit dan bumi. Maka ibu-ibu sekalian, tidak ada suami yang sempurna. Bapak-bapak sekalian, tidak ada istri yang sempurna. Kepada kedua mempelai, tidak ada pasangan hidup yang sempurna. Kalau kita merasa saya tidak bahagia dalam pernikahan, kenapa? Ada kekurangannya istri saya, ada kekurangannya suami saya. Kita ingin yang sempurna, sampai kapanpun tidak akan pernah bahagia. Karena bukan pasangan hidup yang sempurna yang akan membuat kita bahagia. Yang akan membuat kita bahagia adalah kemampuan kita, kelapangan hati kita untuk menerima keadaan pasangan hidup. Hargailah semua kelebihan-kelebihannya dan pahamilah semua kekurangan-kekurangannya. Sembari selalu mengingat, apalagi sebagai suami, istri kita itu adalah amanah. Bukan saja amanahnya Allah, tapi amanah yang dititipkan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya yang merawat sejak dalam kandungan sampai dia besar. Lalu setelah besar dititipkan kepada kita. Jangan sekali-kali menyia-nyiakan amanah Allah dan amanah dari kedua orang tuanya. Pada akhirnya jamaah sekalian, mari sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita ada 3. Ya, 3 niat kita ini yang paling utama. Yang pertama sekali, dan ini paling pokok, mudah-mudahan pernikahan kedua mempelai diberkahi Allah, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Niat kita yang kedua, mudah-mudahan rumah tangga kita semua yang hadir, ya, pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan rumah tangga kita semua juga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu niat kita yang ketiga, ini biasanya paling besar aminnya ini yang ketiga. Mudah-mudahan siapapun yang hadir hari ini dan belum menikah, padahal sudah pantas untuk menikah, mudah-mudahan disegerakan pernikahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum saja, yang belum, yang sudah pelan-pelan aminnya, yang belum saja. Oh iya, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan hamidin. Hamdan yu'atina kafi mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik hadzal zawaj warzuq lahum dzurriyyatan thayyibatan shalihah. Ya Allah, berkahi pernikahan ini. Anugerahkan kepada kedua mempelai anak keturunan yang baik, yang berkualitas, yang soleh dan salihah. Allahumma alif baina qalbayhima kama alafta baina qalbi Adam wa Hawa, kama alafta baina qalbi Ibrahim wa Sarah, kama alafta baina qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra, kama alafta baina qalbi Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra. Ya Allah, satukan
hati kedua mempelai, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Nabi Adam dengan Hawa, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Ibrahim dengan Sarah, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Rasulullah dengan Khadijah, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Rabbana hab lana min aswajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Kami melihat hal-hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak, yang mendatangkan rasa bahagia dalam hati. Perasaan bahagia itu membuat air mata kami menetes, dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami. Ya Allah, himpunlah kami sekeluarga dalam surgamu, sebagaimana Engkau telah menghimpun kami dalam kehidupan rumah tangga di dunia ini. Apalah artinya ya Allah Engkau satukan kami di dunia, kalau kemudian Engkau pisahkan, cerai beraikan kami di hari kemudian kelak. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni juga dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu bapak kami ya Allah. Mereka berdua sungguh telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni dosa ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui kami. Ampuni dosa ibu bapak kami yang telah merawat kami dengan penuh kasih sayang, mengasuh kami dengan sepenuh hati, membesarkan kami dengan penuh kesabaran, menyuapi kami ketika kami masih kecil dengan penuh ketelatenan, bahkan membersihkan kotoran kami tanpa sedikit pun rasa jijik, mendidik kami dengan cara yang terbaik, mendoakan kami dengan penuh keikhlasan, sehingga kami bisa seperti sekarang ini ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami di dunia dan di akhirat kelak. Kami titipkan pula ya Allah kepadamu penjagaan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solihah, anak yang senantiasa mentaatimu ya Allah, anak yang tidak lupa kepada kedua orang tuanya. Meskipun mereka sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya suami, punya istri, semoga anak-anak kami senantiasa mengingat kami ya Allah. Bahkan meskipun sebagai orang tua kami tidak hidup lagi di dunia ini, semoga anak-anak kami senantiasa mendoakan kami, dan semoga doa-doa mereka menjadi salah satu sebab yang mendatangkan ridhamu dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma barik hadzal bait bi barakati hadzal sawad warzuq ahla wa barik liman dakhala. Ya Allah, turunkan keberkahan di rumah ini dengan sebab pernikahan yang diadakan pada hari ini. Jadikan setiap tamu yang datang di rumah ini menjadi sebab pertambahan rezeki bagi sahibul bait, dan jadikan setiap tamu yang meninggalkan tempat ini dalam keadaan ridho hatinya menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.